Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, jadi malam hari ini mungkin tadi kita udah sempat kenalan atau mungkin teman-teman di sini yang tadi masih belum join, mungkin aku perkenalkan diri dulu. Aku Kak Firdian, aku salah satu mahasiswa dari UT Daerah Medan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan juga Cyber UT untuk UT Jakarta. Karena kebetulan tuh sebelumnya aku dari UT Jakarta, cuman pindah ke mahasiswanya ke UT Medan gitu. Dan malam hari ini, insya Allah aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin dari kemarin di grup atau mungkin teman-teman di grup dari handlean info Universitas Terbuka yang dihandle aku sama Kak Tata dan teman-teman yang lain mungkin belum join, bingung nih terkait dari tutorial online itu apa yang harus dipersiapkan saat ini gitu dan nanti kedepannya seperti apa. Nah hari ini malam hari ini insya Allah aku bakal infoin ke kalian kurang lebih sistematisnya. Nah, nanti kalian bisa terapkan sendiri pada tanggal 6 Oktober 2025. Tapi misalkan kalian masih bingung, dipersilakan kalian boleh tanya-tanya ke admin info channel atau mungkin kalian bisa follow Instagram kita. Nah, mungkin teman-teman operator bisa dibantu di kolom komentar untuk Instagram kita itu apa. Nah, kalian kalau misalkan kita jawab terlalu slow respon, kalian bisa tanya di DM di IG-nya Info Universitas Terbuka. Nah, untuk Info Universitas Terbuka sendiri atau tim Info ini kita unofficial ya, jadi kita bukan staff, bukan orang dalam UT, tapi kita kebetulan adalah salah satu beberapa mahasiswa yang mungkin ada dari Duta Marketing, ada dari Cyber UT, nah yang dimana kita sistematisnya memberikan informasi terkait dari info update di beberapa UT daerah seperti itu atau bahkan mungkin bisa di UT pusat seperti itu. Nah, oke, oke teman-teman. Ini share screen aku udah terlihat jelas ya. Untuk malam hari ini kita panduan tutorial online untuk mahasiswa. Nah, jadi di sini buat teman-teman mahasiswa baru dipersilakan untuk disimak, mungkin bisa dicatat. Untuk mahasiswa ongoing yang mungkin ikut bisa di refresh kembali. Oke, oke. Di sini ada panduan tutorial online. Nah, jadi untuk cara aktivasi mungkin ini agak berbeda karena mungkin di sini aku aktivasinya itu dari kurikulum lama. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan, Kak, bedanya Tuton di kurikulum lama dan kurikulum baru itu seperti apa? Bedanya di awal itu adalah pada saat aktivasi aja. Mungkin kalau dulu kita tuh ada klik aktivasi di atas ini di e-learning ya. Nah, tapi kalau sekarang itu lebih dipermudah, teman-teman. Itu kita melalui MyUT di dashboard MyUT tinggal klik aktivasi aja, ada aktivasi Tuton dan itu secara otomatis nanti kalian teraktivasi seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman sekarang kan di 2025 ganjil itu semuanya dialihkan ke Tuton. Jadi udah nggak ada TMK. Jadi buat teman-teman yang masih mengharapkan TMK itu udah nggak ada. Jadi semuanya dialihkan ke Tuton. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini aku skip aja ya. Oke, ini cara untuk login UT. Nah, jadi untuk login UT ini kalian bisa masukkan username-nya itu NIM dan password yang telah kalian aktifasikan di MyUT. Atau mungkin sekarang kalau kalian bisa lihat itu yang barunya itu ada Microsoft SSO. Jadi kalian bisa klik itu nanti terakses ke akun e-kampus. Seperti itu. Dan kalian bisa login menggunakan itu. Oh oke Kak, nggak bisa lewat username. Bisa pakai Microsoft SSO. Bedanya apa Kak? Nggak ada bedanya, sama aja gitu ya. Oke, lanjut untuk mengisi form kesediaan. Untuk form kesediaan sendiri ini sekarang udah nggak ada, jadi semuanya karena sudah dialihkan ke Tuton, maka untuk menu form kesediaan Tuton dari ICT Pusat itu sudah dihilangkan. Jadi buat teman-teman yang sudah aktivasi itu disebutnya sudah bisa login ke e-learning. Jadi semester depan kalau misalkan Kak perlu aktivasi lagi Kak, apa nggak perlu? Tidak perlu, karena kalian sudah aktivasi di semester satu gitu. Aktivasi itu artinya mengaktifkan akun e-learningnya supaya bisa login. Nah, yang tidak ada itu adalah form kesediaan mengikuti Tuton. Itu sudah tidak berlaku. Oke, nah ini keterangan apabila sudah ada ya kelasnya. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah bisa dicek di e-learning kalian masing-masing. Itu sudah ada untuk mata kuliah-mata kuliah yang kalian registrasikan di semester ini.
gitu. Misalkan contoh ada bahasa Indonesia atau mungkin ada komunikasi sosial atau mungkin komunikasi personal bermedia atau mungkin mata kuliah bahasa Inggris atau PTHI. Nah, itu sudah beberapa muncul, tapi beberapa ada yang masih belum, Kak. Kok aku cuman baru 3 dari 6? Gak apa-apa, ditunggu aja hingga besok. Tapi bila masih belum ada di hari Senin, kalian langsung laporkan ke UT daerah untuk dicek sistem ke ICT pusat mata kuliah kalian untuk terbit di dashboard e-learning. Seperti itu. Kak, bisa lewat apa, Kak? Telepon atau mungkin Zoom? Lebih cepat kalian datang ke UT daerahnya. Akan diproses lebih cepat. Seperti itu. Nah, terus setelah itu mungkin di e-learning itu kalian nanti di sampingnya itu ada misalkan bahasa Indonesia titik 120 atau bahasa Indonesia titik 10. Nah, titik 10 atau titik 120 itu merupakan kelas kalian gitu. Jadi untuk satu mata kuliah reguler itu kurang lebih ada 50 orang plus tutor. Tutor itu dosen ya. Jadi kalian bisa mungkin berkenalan dengan teman-temannya di sana, chat secara pribadi di e-learning, itu bisa dilakukan. Nanti mungkin aku bakal trial juga. Batch. Oke, lalu ini untuk pendahuluan. Nah, oke, mungkin sekarang kalian itu sebelum tanggal 6 Oktober itu hanya ada sesi pendahuluan. Kak, di situ ada perkenalan, ada tata tertib, dan juga RAT. Itu diapain, Kak? Nah, untuk perkenalan, itu kalian silahkan untuk memperkenalkan diri aja, gitu. Kalian namanya siapa, dari UT daerah mana, prodi apa, gitu. Karena untuk di Tuton ini, kalian itu diacak random semua semester yang mengambil mata kuliah yang sama. Di semua UT daerah, UT nasional, Indonesia, ataupun UTLN. Jadi satu kelas itu bukan prodi kalian sendiri, bukan prodi Ilkom aja, bukan prodi sastra Inggris aja, bukan prodi administrasi negara aja, tapi itu dicampur semuanya prodi semua semester yang mengambil mata kuliah, misalkan contoh bahasa Indonesia seperti itu. Nah, makanya ada sesi perkenalan. Dan juga kenapa harus ada sesi perkenalan supaya dosen atau tutor itu mengetahui siapa kalian gitu. Terus juga ada tata tertib dan juga RAT itu bisa kalian download di tiap mata kuliah itu kurang lebih berbeda. Jadi kalian harus uh, mendownload RAT dan juga tata tertibnya di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin untuk perkenalannya. Nah, kalian bisa dilihat di sini perkenalan seperti biasa aja diri kalian, nggak perlu pakai uh, foto alamat ya atau nomor telepon itu kan secara personal itu privasi ya. Tapi misalkan kalian tidak keberatan ya tidak masalah. Tapi mungkin standarnya hanya seperti ini aja. Nah, terus juga RAT dan juga tata tertib itu juga bisa kalian lihat dalamnya karena untuk di Tuton sendiri itu ada peraturannya teman-teman. Contoh misalkan kalian tidak boleh plagiasi, kalian tidak boleh memakai AI gitu. Itu di UT kita ada sistem sendiri teman-teman di mana ada pengecekan plagiasi dan juga pengecekan AI. Nah, untuk pengecekan AI itu dimulai di tahun 2024 genap, itu sudah berlaku untuk cek plagiasi menggunakan AI. Jadi buat teman-teman itu nggak cuman dari chat GPT ataupun AI itu bisa kedetek gitu. Jadi alangkah baiknya apabila kalian mengerjakan itu sesuai dari materi modul, materi inisiasi, atau mungkin kalian bisa tambahkan dari jurnal ya paling minim Google Scholar itu udah membantu. Gitu kalau aku pribadi dari Google Scholar biasanya dari tiap semester. Terus juga ada RAT. Nah, RAT ini adalah bimbingan dari sesi 1 sampai sesi 8 itu akan ada aktivitas apa aja di mata kuliah tersebut.
Nah, itu ada di RAT. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Kak, mata kuliah public speaking, itu pertama-tama tuh belajar tentang apa ya, Kak, di Tuton. Nah, itu ada di RAT. Gitu kalian baca. Apa aja yang akan dilaksanakan dan dilakukan RAT di Tuton di sesi 1 hingga sesi berikutnya. Gitu. Oke, lanjut ke sesi. Oke, jadi kalian mungkin di sini ada yang belum paham atau mungkin ada yang paham sama kalian karena wawasannya sudah meresearch lebih jauh. Nah, untuk di Tuton ini kita ada 3 poin penilaian, teman-teman. Yang pertama itu adalah kehadiran, sesi diskusi, dan juga sesi tugas Tuton. Nah, jadi untuk kehadiran itu nanti kalian bisa lihat ada kehadiran di mana, nah ini contohnya nanti pada saat besok di tanggal 6 itu sesinya akan terbuka. Nah, tapi hanya bisa dibuka sesi khusus aja. Jadi misalkan dari tanggal 6 sampai tanggal 12 sesi 1, yaudah sesi satunya aja yang bisa kebuka. Sesi yang lainnya nggak akan bisa kebuka. Nah, di dalam sesi ini ada kehadiran, ada materi inisiasi. Nah, materi inisiasi itu berupa PDF ataupun berupa link YouTube atau video tutorial yang menjelaskan kembali atau tambahan dari modul kalian. Gitu. Jadi kalian nggak cuma baca melalui modul, tapi dari materi inisiasi ini bisa ngebantu kalian untuk menjawab dari tugas kalian atau materi tambahan di modul untuk persiapan ujian. Seperti itu. Terus ada sesi diskusi, terus ada tugas. Nah, ini disebutnya tugas tuton, ini disebutnya tugas diskusi. Kalau tugas tuton itu hanya ada di sesi 3, sesi kelima, sama sesi ketujuh. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada latihan sesi atau formatif tuton. Nah, untuk latihan sesi ini tidak diwajibkan, tapi buat kalian yang ingin lebih mendalami pemahaman, itu dipersilakan untuk isi diskusinya. Sorry, isi latihan sesinya. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini contoh nanti pada saat besok di hari Senin. Oh ya, ada pertanyaan juga, Kak, kehadiran itu misalkan nih contoh saya kehadiran itu mau diisi di hari Senin, tapi saya di hari Senin itu nggak mau ngerjain tugas diskusi langsung, Kak, bisa nanti apa enggak? Untuk kehadiran itu kalian bisa langsung isi kehadiran, diklik semua nih kehadirannya, lalu submit. Itu bisa kapan aja gitu dan di hari apa aja. Misalkan di hari Senin kalian mau submit kehadiran 6 mata kuliah semuanya, tapi ngerjain tugasnya nanti di hari Rabu, itu bisa. Jadi nggak hari itu aja gitu. Nah, ini untuk kehadiran, terus juga ini untuk inisiasi atau materi inisiasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, materi inisiasi itu bisa berupa PDF ataupun berupa materi dari link YouTube seperti ini. Nah, kalau kalian udah baca, udah buka, kalian jangan lupa nanti kalau ada tulisan mark as done, itu kalian klik. Berarti kalian sudah mengetahui, sudah melihat dari kegiatan tersebut. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah persentase di depan. Nah, mungkin ini menjawab pertanyaan tadi, mungkin kakak yang tadi bertanya, gunanya persentase saya udah isi pendahuluan untuk uh, perkenalan, terus RAT udah di-download, terus juga tata tertib udah di-download, kok nggak 100% ya, Kak? 100% itu, eh, ini kan masih pendahuluan, kita masih ada sampai sesi 8, jadi ini akan terus bertambah persentasenya. Dan persentase ini nggak mempengaruhi nilai, teman-teman. Persentase ini mempengaruhi hanya kalian klik apa aja di dalam pendahuluan dan juga sesinya gitu. Jadi bukan berpengaruh pada nilai. Yang berpengaruh pada nilai adalah seperti contoh kehadiran, terus juga sesi diskusi, tugas tutor. Nah, mungkin ada mata kuliah yang mungkin mata kuliah praktik, kalian webinar bersama bersama tutornya, itu berpengaruh terhadap nilai. Tapi kalau untuk persentase, itu hanya pengaruhnya apa yang sudah kalian klik dan apa yang kalian lihat. Seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh forum diskusi. Nah, mungkin karena saya ada janji sama prodi saya sendiri, prodi ilmu komunikasi, sama mahasiswa prodi ilmu komunikasi. Nah, ini sambil dilihat nih buat teman-teman prodi ilmu komunikasi. Contoh terkait soal diskusi. Nah, jadi untuk di diskusi, itu dia juga nanti di atasnya sini, itu ada due date-nya teman-teman. Ya,
Kalau di sini aku nggak kelihatan, tapi ntar kalian besok bisa dicek aja. Jadi di atas soal ini, itu nanti di atasnya tuh ada due date atau masa tenggat, di mana tanggal dan jamnya itu terakhir apa dan tanggal berapa. Dan itu yang perlu kalian lihat. Kalau misalkan kalian lupa nggak save jadwal tuton, di atasnya di sini nanti juga ada gitu. Nah, ini contohnya kalau diskusi. Jadi diskusi itu seperti kita komen Instagram atau mungkin Facebook ya. Jadi ada soalnya dan kalian komen di sini. Nah, biasanya kalau saya pribadi dan juga teman-teman admin, itu kita kopas dulu nih soal ini ke Word. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakannya nanti, jadi kita bisa kerjakan di Word dulu. Baru nanti kita udah temu jawabannya, kita langsung submit post to forum. Seperti itu. Dan ini nggak ada zoomnya ya teman-teman kalau untuk yang diskusi. Jadi kita hanya menjawab dari soal yang sudah disediakan aja di tiap sesi. Seperti itu. Kak, nanti kan terlihat ya, saya dapat informasinya saya ada jawaban-jawaban teman-teman itu terlihat. Memang, jadi untuk diskusi itu nanti jawaban kamu dan jawaban teman-teman kamu itu akan terlihat. Terus bisa bales jawaban temennya apa enggak? Bisa gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih mementingkan jawaban saya sendiri dulu. Jadi kalau misalkan jawaban saya sendiri udah memuaskan nilainya, jadi kalau untuk ingin menambah nilai lagi dari tutor, biasanya itu ada nilai khusus dari tutor apabila kita aktif di forum diskusi. Nah, itu kalian bisa menjawab eh, jawaban dari teman kalian, tapi jangan menyanggah ya. Tapi kalian bisa dibilang kalian itu memberikan penjelasan lebih lengkap lagi dari jawaban teman kalian. Gitu, jangan kalian berargumen, tapi kalian lebih menambahkan lagi dari jawaban teman kalian. Nah, itu artinya kalian sudah paham dari soal di diskusi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau membalas jawaban teman kalian, hanya dari jawaban kalian aja, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, lanjut ke tugas tuton. Nah, bedain tugas diskusi sama tugas tuton ya penyebutannya. Nah, ini tugas tuton. Kalau untuk tugas tuton ini nanti gambaran seperti ini, jadi kalian tidak bisa melihat jawaban teman kalian dan teman kalian juga nggak bisa lihat jawaban kalian. Jadi nanti kalian hanya kalian dan juga tutornya, gitu. Nah, terus udah gitu kalau diskusi juga hanya jawaban aja ya, tapi untuk nilainya itu kalian tidak terlihat. Hanya kalian aja yang bisa lihat. Terus ini gambaran dari tugas tuton. Mungkin kalian bisa di zoom lagi ya kalau nggak kelihatan. Oke, jadi bentukannya seperti ini. Bisa lebih susah soal tuton, sorry, bisa lebih susah soal tugas tuton dibanding tugas diskusi. Atau mungkin kebalikannya, lebih susah tugas diskusi dibanding tugas tuton. Itu tergantung dari pemaparan tiap sesi di mata kuliah. Seperti itu. Nah, di sini nanti kalau misalkan kalian tidak mau menjawab langsung dari itu, seperti tadi kalian bisa pindahkan dulu ke Word. Terus nanti kalau misalkan kalian mau upload, tinggal kalian add submission aja. Kak, harus ada soalnya juga nggak disalin? Kalau itu terserah kalian, mau kalian eh, tulis lagi di dalam Word-nya soalnya, terus jawaban atau mungkin jawaban aja, itu nggak apa-apa, terserah. Nah, terus juga di sini filenya menggunakan PDF. Nah, nanti kalau misalnya kalian add submission, ternyata dia menolak untuk Word, berarti itu filenya harus dirubah ke PDF. Tapi kalau misalkan kalian eh, uploadnya menggunakan Word dan itu bisa, itu tandanya berarti di sistemnya itu memang menggunakan Word bisa untuk diupload. Seperti itu. Nah, terus juga kalau misalkan di atas submissionnya itu dia ada tanda checklist seperti ini. Nah, jadi pada saat kalian upload, ternyata dia ada checklist di atas sini. Nah, itu harus di checklist dulu ya teman-teman supaya bisa disubmit. Terus misalkan Kak ada kolom komentar juga, tapi di sini ada submissionnya juga, di upload attachmentnya. Nah, untuk yang kolom sininya itu nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang harus wajib diisi, kasih keterangan aja. Kalau kalian sudah mengerjakan pada tugas satu di sesi 3 untuk mata kuliah dan kelas sekian gitu. Baru kalian lampirkan attachment-nya. Nah, ini contohnya pada saat kalian attachment, just file,
terus kalian pilih filenya, lalu kalian open, habis itu kalian upload this file. Gitu. Nah, untuk yang keterangan di dalam sini itu nggak perlu diubah-ubah. Jadi setelah kalian choose file, mata kuliah filenya itu sudah muncul seperti ini, materi sesi 1, contoh itu ya. Kalian tinggal klik upload this file aja. Jadi untuk yang pengaturan ini tidak perlu di otak-atik. Oke, lanjut. Nanti seperti ini tinggal di save change aja. Gitu. Kak, kalau misalkan mau edit, bisa nggak Kak? Bisa. Nanti ada pada saat kalian upload, ini kebetulan aku nggak save, itu ada edit submission, jadi kalian bisa edit. Kalau untuk tugas tuton, itu edit itu nggak ada batasnya, tapi kalau untuk tugas diskusi, batasnya itu kurang lebih 15 menit maksimal. Jadi kalau udah lewat 15 menit, kalian mau edit, itu udah nggak bisa. Gitu. Jadi kalian harus revisi. Jadi kalau misalkan nanti, Kak, udah nggak bisa nih buat diedit, tapi saya mau nambahin, ya udah kalian tinggal revisi aja, ada tulisan revisi, terus juga jawaban kalian yang sebelumnya ditambahkan dengan jawaban kalian yang mau kalian tambahkan, gitu yang kalian mau edit misalkan. Ya udah tinggal upload lagi aja. Kalian submit lagi aja di tugas diskusi. Terus gimana Kak supaya tahu tuh tutornya kalau saya revisi? Informasiin di chat e-learning. Nanti aku kasih tahu bagaimana caranya untuk chat di e-learningnya tutor ataupun teman-teman kalian. Oke, terus ini ada angket evaluasi tutor. Ini biasanya nanti di akhir sesi. Biasanya di sesi 7 atau sesi 8. Nah, nanti ada angket evaluasi tutor. Ini untuk pengembangan dari seberapa jauh tutor itu memberikan penjelasan dan aktivitasnya terhadap mahasiswa-mahasiswanya gitu. Kak, misalkan nih tutornya sangat slow respon, bahkan ngasih nilainya jelek, terus saya mau kasih angket evaluasinya itu minim, misalkan ya untuk angketnya. Boleh nggak Kak? Boleh gitu. Yang penting jujur gitu ya. Jangan tutornya udah bagus menilai kalian, tapi kalian malah menilainya minim. Jangan ya, dosa. Nah, tapi nggak akan ketahuan, tenang aja teman-teman. Untuk angket evaluasi ini, data diri kalian itu diamankan sebagai laporannya, jadi kalian nggak akan ketahuan apabila kalian menilainya minim gitu. Jadi ini hanya sebagai angket evaluasi tutornya aja. Jadi pengumpulannya nama kalian nggak akan ada. Nah, ini gambarannya untuk angket evaluasi tutor. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari seputar kegiatan si tutornya yang sudah membantu kalian selama sesi 1 hingga sesi 7. Seberapa aktifnya tutornya untuk membantu kalian. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah, kasih juga komentar, kritik, dan saran. Lalu kalian submit. Seperti itu. Oke, mungkin aku kecepatan ya. Aku ulangin lagi. Jadi setelah isi angket, ya ini gambarannya angket ya. Firdi, Hadir. minta tolong nanti jangan cepet-cepet soalnya kita live stream juga di YouTube. Oke, siap. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Maaf banget. Oke, selesai. Oke, sekarang kita langsung tutorial ke e-learningnya aja ya teman-teman. Aku buka dulu sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman untuk e-learningnya. Nah ini untuk e-learning aku. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini aku mengambil 4 mata kuliah di akhir.
Ada komunikasi massa, ada komunikasi personal bermedia, manajemen strategik, dan juga sosial komunikasi. Nah, di akhirnya itu ada nomornya. Nah, ini adalah nomor kelasnya. Nah, Kak, aku pengen tahu nih, untuk cara melihat peserta. Nah, dari sini ada namanya My Course. Jadi kalian klik tanda panahnya, lalu ke partisipan. Nah, terlihat untuk tutornya siapa, terus juga studentnya siapa aja, dan ini banyak untuk mata kuliah reguler. Mata kuliah reguler itu mata kuliah yang tidak ada praktik dan juga berpraktiknya. Jadi hanya diskusi dan tugas tuton aja, gitu. Oh ya, terus ada yang tanya juga, Kak, kan di e-learning itu ada NIM. Nah, untuk NIM sendiri, terlihat tuh di e-learning itu bagaimana Kak, kan privasi. Selama kalian tidak kasih passwordnya, itu aman. Jadi, untuk kalian yang mungkin passwordnya belum di reset, untuk My UT ataupun e-learning, masih membawa password bawaan dari UT, silakan untuk diubah passwordnya, gitu. Takutnya ada teman kalian yang mungkin tahu tanggal lahir bulan kalian, terus tahu NIM kalian, itu bisa diakses untuk akun e-learning atau My UT-nya. Gitu. Oke, ini untuk kelas ya. Mungkin nanti aku ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat peserta, kalian bisa ke My Course, digeser aja, klik tanda panahnya, lalu kalian klik partisipan atau peserta. Seperti itu. Terus kita lihat untuk Kak nilai. Oke, untuk nilai kalian klik ini aja di menu, lalu kalian klik grades atau nilai. Nah, untuk nilai di sini, grade di sini itu adalah pengumpulan dari sesi 1 hingga sesi 8. Jadi nanti pada saat kalian sudah klik kehadiran, itu ada poinnya. Nah, poinnya ini yang akan muncul di depan. Gitu. Terus juga apabila kalian sudah isi tugas diskusi atau tugas tuton dan sudah dinilai, nanti itu juga grade-nya akan bertambah. Jadi selama belum dinilai sama tutor untuk diskusi dan tugas tutor, itu tidak ada nilainya. Tapi kalau untuk kehadiran, itu sudah ada nilainya apabila sudah klik kehadiran. Seperti itu. Dan ini bisa diklik ya teman-teman. Contoh ya, komunikasi personal bermedia. Nah, di sini ada partisipan kehadiran 20%, nilai diskusi 30%, nilai tugas tuton 50%. Total 50 tambah 30 tambah 20 adalah 100% apabila pengerjaannya itu kalian kerjakan, tapi tergantung lagi nilainya dari tutor untuk diskusi dan juga tugas tuton. Seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian sudah klik kehadiran, grade-nya ini adalah 100 dan untuk kontribusinya nanti dibagi 20%. Sehingga setiap sesi itu bertambahnya 2,5. Seperti itu. Nah, untuk nilai diskusi dan nilai tugas tuton, itu nanti tergantung nilai yang didapatkan dan dikasih sama tutornya. Gitu. Nah, di sini udah jelas ya bahwa untuk nilai total adalah tugas kehadiran, tugas tuton, tugas diskusi, dan juga kehadiran. Selain dari tiga ini, artinya itu tidak berkontribusi di tuton. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak. Foto. Oke, sekalian nih ya, untuk foto kalian bisa klik preference atau edit profile, lalu nanti kalian tinggal masukkan aja edit di sini. Nah, kenapa harus pakai foto, Kak? Misalkan nggak pakai foto gimana? Selama tutornya itu tidak komen, nggak apa-apa, kalian nggak pakai foto, tapi diharapkan kalian pakai aja, supaya tahu nih kalian itu siapa dan benar tidak mahasiswa yang memang mengerjakan tugas diskusi dan juga tugas tuton. Bahwa memang itu diri kalian, bukan orang lain. Gitu. Oke, lanjut ke sesi perkenalan. Jadi kalian tinggal klik aja mata kuliahnya. Nah, nanti di samping sini besok di tanggal 6 Oktober itu ada sesi 1. Nah, di sini nama dan email untuk video itu untuk dosen ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bikin video sapaan.
gitu. Jadi ini khusus untuk tutornya aja. Nanti namanya siapa, emailnya apa, ini nanti akan diisi sama dosennya. Tapi kalau memang tidak diisi itu nggak masalah. Itu dari tutornya. Oke, di sini ada RAT seperti yang aku bilang, terus juga ada tata tertib seperti itu. Terus ada tambahan di sini aku ada deskripsi mata kuliah. Jadi kalau sudah di-download nanti di mark as down aja. Nah, disimpan, save, jangan lupa di sini klik mark as down. Terus juga tata tertib, di-download, lalu save. Terus RAT, sama di-download juga. Jangan lupa kalau ada mark as down, kalian klik. Dan untuk form perkenalan, biasanya aku simpel. Nah, ini contohnya apabila teman-temannya di sini udah isi perkenalan ya. Kalian tinggal add discuss topik aja. Subjeknya apa, Kak? Subjeknya sama aja, perkenalan diri atau perkenalkan nama kalian. Nah, di sini tinggal kalian deskripsiin aja. Nama kalian siapa, UT daerah mana, apa. Saya contohkan ya. Simpel aja sebenarnya. Nggak perlu panjang kali lebar. Seperti ini juga udah nggak apa-apa. Lalu post forum. Oke. Nah, setelah itu kalian cek untuk persentasenya. Sudah naik 7%. Yang lainnya belum. Nah, ini tidak berpengaruh ya, seperti yang saya bilang. Untuk persenan ini tidak berpengaruh terhadap nilai. Tapi aktivitas apa saja yang sudah kalian buka dan kalian download dan kalian lakukan, persenan ini akan bertambah. Apabila udah semuanya tapi persenannya nggak nyampe 100, juga nggak masalah. Yang penting kalian sudah membuka, sudah melihat dari aktivitas-aktivitas dari tiap sesi. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini terkait dari Tuton. Oke, mungkin dari sini eh, aku sudah clear terkait dari Tuton pemahamannya. Mungkin Kak Tata mau dilanjut di materi selanjutnya atau mau langsung tanya jawab? Oke. Oh, oke. Oke, lanjut. Oke, teman-teman itu tadi terkait dari Tuton ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan ditahan dulu, nanti kita buka untuk sesi pertanyaannya. Kita lanjut sekarang ke kurikulum. Oke, aku izin share screen lagi. Oke, katalog kurikulum. Oke, jadi untuk katalog kurikulum, tolong teman-teman tiap semester itu kalian update ya, karena untuk buku katalog itu akan dikirimkan hanya satu kali pada saat kalian menjadi mahasiswa baru di semester 1. Jadi di semester selanjutnya, untuk katalog ini kalian buka sendiri di website. Websitenya ada apa? Di mana, Kak? Websitenya itu ada di, nih, nggak bisa di Zoom. Sorry, ada di ut.ac.id/katalog. Nah, bisa kalian zoom ya. Coba kalian zoom. Websitenya ada di ut.ac.id/katalog. Di sini ada katalog sistem, ada katalog kurikulum. Nah, ini untuk yang FKIP dari PG PAUD dan juga PGSD, PGSD dan juga PG PAUD dan juga PAI. Itu katalog kurikulumnya, klik yang ini. Untuk sistemnya sama aja, mau yang PGSD, PG PAUD, PAI dan juga FEB, FISIP, FKIP, FST, UT. Oke, kita bukanya yang kurikulum
kurikulum untuk yang FEB, FVSIP, FKIP, atau non-PG PAUD, dan juga non-PGSD, non-PAI. Kita contohkan ambil dari ilmu komunikasi ya. Baik, teman-teman, tangannya jangan nakal. I'm looking. Oke, sudah terlihat ya. Oke, di sini untuk contoh ambil adalah ilmu komunikasi. Jadi untuk prodi ilmu komunikasi itu di semester 1 ini dia ada pendidikan agama Islam, terus juga ada pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu komunikasi, ada komunikasi antar pribadi, public speaking, pendidikan kewarganegaraan, dan juga komunikasi massa gitu. Nah, teman-teman, untuk buku dan juga kode bahan aja kode registrasi mata kuliah itu kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang beda. Contoh, ambil di pengantar ilmu komunikasi. Untuk registrasi mata kuliahnya itu menggunakan kode FSIK 4101. Sedangkan buku yang diantarkan nanti adalah Eskom 4101. Seperti itu. Jadi nggak selamanya kode registrasi mata kuliah itu sama dengan kode bahan ajar yang dikirim. Dan kalian harus tahu, dan tahunya adalah di katalog kurikulum ini. Oke, selanjutnya di sini ada WT dan juga T. Untuk T ini adalah untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPA-SEMI. Jadi dia ada beberapa mata kuliah yang wajib untuk tatap muka. Seperti itu. Tatap mukanya datang langsung atau melalui webinar di si layar, itu tergantung dari UT daerahnya. Seperti itu. Terus di sini juga ada keterangan BP atau BPro. Nah, di kurikulum terbaru, katalog kurikulum yang terbaru, kurikulum baru, itu untuk prodi ilmu komunikasi itu ada beberapa mata kuliah yang memang dia khususkan untuk dipraktik dan juga berpraktik. Bedanya apa sih Kak untuk praktik dan berpraktik? Nah, ini sambil dicatat ya. Kemarin juga kebetulan ada beberapa prodi yang sudah menjelaskan tentang mata kuliah praktik dan berpraktik. Jadi untuk mata kuliah berpraktik ya, saat ini adalah berpraktik yang aku jelaskan. Jadi mata kuliah berpraktik itu nanti kalian ada tugasnya, terus ada webinarnya melalui MS Team atau Zoom, di mana linknya itu tetap dikirim di Tuton, di sesi tertentu. Seperti itu. Terus untuk ujiannya tetap ada, dan kontribusinya itu beda dengan mata kuliah reguler. Kalau mata kuliah reguler, dia 30% tuton, 70% UAS. Kalau untuk mata kuliah berpraktik, BP atau BPro, dia kontribusinya 60%, UASnya 40%, lebih tinggi. Malah lebih tinggi dibanding anak-anak yang SIPA semi, yang tatap muka atau yang meregistrasikan Adpom TTM. Mereka 50%, 50%. Kalau untuk yang berpraktik ini lebih besar, 60% plus 40% UASnya. Nah, terus ada mata kuliah praktik. Bedanya apa, Kak? Berpraktik sama praktik. Sama-sama praktikum, sama-sama webinar dengan dosen atau tutor, bedanya di kontribusinya aja. Kalau untuk mata kuliah praktik, itu dia tidak ada ujiannya. Jadi nilainya 100% diambil dari nilai tuton. Nah, untuk di prodi ilmu komunikasi itu ada di mata kuliah metode penelitian sosial, ada di mata kuliah pemberdayaan masyarakat, terus ada di mata kuliah artikel ilmiah dan juga proyek. Kalau ada keterangan pilih salah satu, berarti pada saat registrasi kalian pilih salah satu mata kuliah tersebut. Seperti itu. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi ada tiga. Tuton non praktik, mata kuliah tuton praktik, dan mata kuliah tuton berpraktik. Kalau yang non praktik, itu dia kontribusinya 30%, UASnya 70%. Untuk tuton praktik, itu dia tutonnya 100%, tidak ada ujian. Dan untuk tuton berpraktik, itu tutonnya 60%, UASnya 40%.
Terus praktiknya apa aja Kak? Bagaimana Kak? Nah, untuk di prodi yang kurikulum baru, kita belum tahu. Jujur, aku juga belum tahu apakah praktiknya seperti apa, karena ini trial di 2025 ganjil. Jadi, mungkin kalian persiapkan diri kalian. Nah, di RAT, apabila kalian mendownload RAT, itu ada penjelasannya praktiknya seperti apa, dan kegiatannya akan seperti apa ke depannya. Nah, jadi di-download tuh yang tadi saya kasih tahu tuh ya, RAT di Tuton. Jadi untuk mata kuliah berpraktik atau praktik itu nanti gambaran ke depannya aktivitasnya itu akan dijelaskan di sana kurang lebih. Oke, ini sudah dijelaskan ya terkait dari eh, katalog kurikulum, terus juga mata kuliah praktik dan berpraktik, dan juga tadi ada yang WT, itu wajib Tuton untuk layanan SIPAS penuh dan SIPAS plus, dan untuk yang keterangannya T itu bagi yang SIPAS semi. Terus BW ataupun BWO, dia bimbingan wajib, ya, bukan dari praktik atau berpraktik. Jadi dia nanti ada khususnya mata kuliah tersebut. Kalau keterangannya BW dan juga BWO. Seperti itu. Terus untuk mata kuliah pro atau B Pro, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dia mata kuliah praktik. Kalau yang pro, ya, kalau untuk yang B Pro itu mata kuliah berpraktik. Dan dia bimbingannya online. Jadi bukan tatap muka, datang langsung ke tempat. Seperti itu. Oke, ini terkait dari katalog kurikulum dan juga mata kuliah praktik dan juga berpraktik gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini mata kuliah kalian nanti di semester berikutnya ada yang praktik atau berpraktiknya ya, atau cuma non reguler aja. Itu kalian bisa cek di katalog kurikulum. Oke, kita lanjut ke Banajar Digital. Oke, aku sambil napas dulu ya guys. Oke, ini tampilan dari Kotobi UT. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian nih di aktivitas di luar ternyata nggak mau buka, nggak mau bawa buku fisik berat. Nah, bisa akses dua, antara kalian buka lewat handphone atau kalian buka lewat PC atau laptop. Nah, untuk yang di laptop atau di PC, di komputer, itu kalian bisa aksesnya di website, yaitu di univterbuka.kotobi, E-nya 2.com. Nah, ntar tampilannya seperti ini. Tapi kalau untuk di aplikasi, namanya adalah BA Digital. Oke, di sini kalian tinggal masukin aja NIM kalian, nim@kapus.ut.ac.id. Nah, nanti kalian isi untuk passwordnya, yaitu U besar, T kecil, tanggal, bulan, tahun lahir lengkap. Kalau nggak bisa, masih tulisan akses di net, kalian coba lewat login with Microsoft. Ya, kalau masih akses di net juga, laporkan ke Halo UT. Nanti aku kasih tahu untuk website Halo UT-nya. Oke, kita login dulu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, karena aku udah banyak yang ambilnya, biasanya aku tandain love. Kenapa tandain love? Difavoritin. Jadi ini adalah mata kuliah yang aku ambil di semester ini. Jadi semuanya nggak kelihatan. Jadi hanya mata kuliah tertentu aja. Ya udah, tinggal kalian akses saja. Read, tinggal baca gitu. Nah, biasanya aku kalau untuk belajar eh aku tandain, kalau nggak aku eh, copy paste dari BA Digital ini ke Word. Seperti itu. Oke, ini terkait dari BA Digital ya. Jadi kalian bisa dicoba untuk Kotobinya melalui website atau mungkin kalian bisa lewat eh, Play Store atau App Store BA Digital biasanya. Oke, kalau misalkan akses denied, kalian bisa ke Halo UT.
Kalian lampirkan, kalian screenshot kendalanya, lalu kalian buka ke Halo UT untuk laporan. Nah, biasanya kalau mau di hari weekday dan di jam operasional. Nah, di sini kalian bikin tiket baru. Nah, di sini tulis nama kalian, emailnya pakai email e-kampus, terus pakai NIM, kalian UT daerah mana, kalian pilih nomor HP yang aktif, HP WA, terus juga topiknya pilih bahan ajar, ya. Priority itu kalian pilih yang high aja, karena urgency. Subjeknya yaudah kalian tulis aja. Kendalanya apa, deskripsikan. Nama kalian, UT daerah mana, UPPJJ mana, prodi apa, terus juga mata kuliah, kode yang tidak bisa diaksesnya apa. Lalu kalian klik choose image attachment di mana kendala kalian, lalu kalian submit. Oke, oke. Oke, mungkin satu lagi materinya, karena takutnya terlalu malam. Terakhir itu adalah untuk riset e-kampus atau riset e-learning yang tadi di awal aku eh, informasiin ke kalian. Kalau misalkan untuk password e-learning atau password e-kampus, kalau bisa jangan pakai default dari UT gitu. Nah, untuk caranya itu kalian bisa ke My UT, kalian nggak perlu login ya My UT-nya, jangan di login. Kalian geser ada tanya kami yuk. Nah, di sini kalian pilih layanan IT, digeser aja. Lalu kalian pilih antara riset e-kampus atau riset e-learning. Nanti kalian disuruh diminta untuk isi NIM kalian, terus selanjutnya NIK KTP, terus juga tanggal, strip bulan, strip tahun lahir lengkap. Kalau untuk e-learning nanti kalian langsung masukkan password yang mau dirubahnya. Ada huruf besar, huruf kecil, terus angka dan juga simbol. Seperti itu. Nah, untuk yang e-kampus itu juga sama, nanti kalian masukkan juga NIM kalian, terus selanjutnya NIK KTP, terus tanggal, strip bulan, strip tahun lahir lengkap. Nanti kalau datanya sudah benar, kalian akan dikasih password reset. Nah, nanti password resetnya dikopas, lalu kalian masukkan baru NIM kalian. Nanti akan dialihkan ke e-kampus. Nanti masukkan passwordnya, passwordnya yang sudah dikasih dari si chatbox ini tadi, untuk yang e-kampus. Nanti kalian disuruh rubah di e-kampusnya dengan menggunakan password baru. Itu untuk e-kampus. Oke, selesai teman-teman. Oke, mungkin aku alihkan untuk materi yang sudah aku jelaskan malam hari ini. Aku serahkan ke operator terkait sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Firdian. Em, boleh teman-teman barangkali, eh, Fir, bentar, kayaknya ada tambahan satu deh. Kan Apa tuh? sekarang itu kan yang mahasiswa ongoing itu beberapa ada yang magang tuh Oke. kan. Nah, boleh dijelasin secara garis besar nggak sih kalau magang itu gimana, ngeceknya gimana, dan lain sebagainya kayak gitu. Soalnya ada yang nanya nih ke Hmm. gue beberapa waktu Hmm. lalu perihal Hmm. magang. Siapa tahu bisa dijelasin biar barangkali di sini ada yang semester ini magang dan join kan, biar sekalian tuh. Oke, boleh, boleh, boleh. Aduh, bentar aku ganti posisi dulu, kakiku agak kram. Oke. Aku duduk di lantai soalnya. Oke. Coba singgah sananya.
Oke, Raise hand bentar ya, kita lower nah hand. dulu Nanti ya. kalau misalnya udah dibuka, pertanyaannya boleh. Lagian ini malam minggu kan, semuanya pada begadang kan. Ini yang lagi di kafe, jangan sampai kafenya tutup ya, nanti kalian nggak bisa pulang ini. Jangan sampai diusir juga malu gara-gara nge-zoom ya. Oke, terkait dari magang. Oke, ini magangnya mungkin aku magang pribadi ya, mungkin aku lebih jelasnya. Jadi di UT itu kalian bisa magang sebenarnya eh dengan magang mandiri disebutnya. Bahasa halusnya ya atau bahasa eh, luarnya. Jadi magang mandiri ini kalian mengajukan ke UT daerah kalian masing-masing dengan syarat tertentu. Biasanya kalau nggak salah itu IPK-nya harus 2,5 ke atas atau 3 ke atas, tergantung dari tiap prodi. Terus juga untuk semesternya itu mulai di semester 5 dan juga semester 6. Batas adalah semester 6. Kenapa batasnya semester 6? Karena kalau udah semester 7 itu fokus ke tugas akhir program gitu. Jadi antara masuk semester 5 atau masuk semester 6. Terus juga untuk magangnya itu harus relate dengan prodi yang diambil. Jadi misalkan aku prodi ilmu komunikasi berkaitan dengan ilmu komunikasi. PR, public relation, IO, terus juga bisa ke jurnalistik gitu. Tapi ternyata aku ngambil maaf accounting atau finance kan nggak nyambung ya gitu itu ke FE. Nah itu nggak akan di ACC sama dekan atau fakultas atau bahkan ke pusat gitu. Jadi kalau nggak relate dari IPK, terus nggak relate dari divisi yang diambil untuk magangnya, itu nggak akan di ACC. Terus juga biasanya UT menyelenggarakan magang dari UT-nya. Bisa dibilang ada yang namanya IISMA, terus MBKM. Nah, nanti akan di-share biasanya di Instagram. Biasanya tuh untuk IISMA atau MBKM itu juga ada tesnya dari tes TOEFL, tes bahasa Inggrisnya, terus juga IPK-nya, umurnya juga ada maksimal kalau nggak salah 22 atau 24 ya, aku lupa untuk syaratnya. Terus juga untuk IISMA itu juga dilihat dari eh, prodinya relate apa enggak gitu. Nah, itu untuk yang magang mandiri dan juga magang dari UT. Nah, untuk magang yang memang mata kuliahnya ada magang, itu biasanya contoh kita ambil di prodi ilmu komunikasi ya, karena aku kan prodi ilkom. Di prodi ilkom itu di semester 6 ada yang namanya, sorry, di semester 7 itu ada yang namanya praktik kerja komunikasi. Jadi praktik kerja komunikasi ini kalau di ilkom itu sama kayak PKL atau magang, tapi dia tidak full setiap hari harus di sana kayak magang. Tapi di waktu tertentu dia harus datang ke sana disuruh sama tutornya, yaudah mereka survei seperti itu. Dan untuk magang sendiri, untuk yang mata kuliah praktik kerja komunikasi, itu dia harus cari sendiri dan tidak dibantu oleh UT daerah. Jadi kalau misalkan kalian sudah mau ambil tentang contoh ini mata kuliahnya magang atau PKL, kalian jauh-jauh hari sebelum semester itu masuk, kalian harus udah mulai mencari seperti itu. Dan untuk surat perizinannya bisa diambil di UT daerah di bagian kemahasiswaan. Datang aja ke UT daerah, ke bagian kemahasiswaan, Pak, Bu, saya mau minta surat keterangan untuk magang. Seperti itu. Karena diwajibkan untuk mata kuliah ini ada praktik kerja. Seperti itu. Nah, nanti dikasih kalau memang itu relate dan juga perusahaannya mau untuk kalian praktik kerja di perusahaan tersebut, kalian tinggal buat surat keterangan aja dari UT daerah dan kasih ke institusinya, ke company-nya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang memang mata kuliahnya ada praktik kerja atau magang gitu. Jadi buat teman-teman dicek dari sekarang untuk di kurikulum baru ini adakah mata kuliah yang praktik kerja atau PKL atau magang di prodi kalian bisa kalian cek. Biasanya kalau untuk magang itu di semester-semester akhir 5, 6, 7 biasanya untuk magangnya gitu. Jadi kalian udah harus siapin institusinya bisa apa enggak untuk di-apply untuk magang seperti itu. Oke, mungkin itu sih kata Tata atau mungkin ada yang kurang dari penjelasan aku, boleh. Oke, boleh, boleh. Maksudnya, oke, kita langsung ke tanya jawab aja kali ya. Boleh, siap. Ini sampai jam berapa nih?
Bebas bebas bebas, mau sampai jam 12 juga silahkan nih Zoom jalan terus nanti. Aku nanti jawabnya sambil, "Hah?" Oh, udah banyak yang raise hand. Oh iya, oh oke, 9 orang. Ini yang sama yang tadi, udah yang sama tadi sempat tanya jawab Tahan ya, di awal belum ya? tahan Oh tahan ya, tahan ya. oke. Aku Eee, jawabnya sesuai poin inti aja ya Kak Tata, biar cepet ya. heeh, boleh. Boleh. Ini anak kok anak sih? Ini admin ada yang free nggak ya buat jadi moderator? Januarka diem, jangan sampai aku suruh kamu on mic. Aduh, Dewi ada?